Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurab Nurkumini, NIM 091058 0221058, semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Sdn Rampang. Di sini saya akan membahas tentang materi dari mata kuliah sinematografi yang berjudul Film dan Perkembangannya. Nah, dalam pengertian ini, film adalah gambar-gambar yang juga sering disebut dengan movie. Nah, film yang adalah kolektif sering disebut dengan sinema. Nah, sinema dari itu sendiri itu bersumber dari kata kinematik atau gerak. Nah, film media yang menjadi dan yang berpengaruh dan melebihi media yang lain karena secara audio visual dia bekerja sama dengan baik dalam membuat penontonnya tidak bosan dan lebih mudah mengingat karena formatnya. Kemudian, adapun definisi film menurut Undang-Undang 8 tahun 1992 adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi masa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, jaringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya. Nah, dengan atau tanpa adanya suara yang dapat dipertunjukkan dan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik dan elektronik. Kemudian kita masuk ke sejarah perkembangan film internasional, yang dimana menurut Thomas Alva Edison tahun 1847 sampai tahun 1931 merupakan seorang ilmuwan Amerika Serikat penemu lampu listrik dan fonograf atau piringan hitam. Pada tahun 1887 terinspirasi untuk membuat alat untuk merekam dan membuat atau memproduksi gambar. Nah, Edison ini tidak sendirian. Ia dibantu oleh George Eastman yang kemudian pada tahun 1884 menemukan pita film atau seluloid yang terbuat dari plastik tembus pandang. Nah, pada tahun 1891 Eastman dibantu Hannibal Godwin memperkenalkan satu roll film yang dapat dimasukkan ke dalam kamera pada siang hari. Nah, alat yang dirancang dan dibuat oleh Thomas Alva Edison itu disebut dengan kinestoscope atau kinestoscope yang berbentuk kotak berlubang untuk menyaksikan atau mengintip suatu pertunjukan. Film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dan membayar berlangsung di Grand Café Boulevard dan Coutuchonnes, Paris, Prancis pada 28 Desember 1895. Perjalanan film ini terus mengalami perkembangan besar bersama dengan perkembangan atau kemajuan teknologi. Nah, yang pada awalnya hanya dikenal sebagai film hitam putih dan tanpa suara atau dikenal dengan sebutan film bisu. Nah, masa film bisu ini berakhir pada tahun 1920-an. Nah, setelah ditemukannya film ini bersuara, film bersuara pertama diproduksi tahun 1927 dengan judul Jazz Singer dan diputar pertama kali untuk umum pada 6 Oktober 1927 di New York, Amerika Serikat. Kemudian menyusul ditemukannya film berwarna di tahun 1930-an. Adapun sejarah perkembangan film Indonesia, yang dimana di Indonesia film pertama kali diperkenalkan pada 5 Desember 1900 di Batavia atau Jakarta. Nah, pada masa itu film disebut dengan gambar idoip atau pertunjukan film pertama digelar di Tanah Abang dengan tema film dokumenter yang menggambarkan perjalanan ratu dan raja Belanda di Den Haag. Film lokal pertama kali diproduksi pada tahun 1926 ini dengan judul Lotang Kasarung yang diproduksi oleh NV Java Film Company. Judul merupakan sebuah film cerita yang masih bisu. Kemudian perusahaan yang sama memproduksi film kedua mereka dengan judul Alice Olgies. Kemudian ada pun film yang berjudul Jam Malam karya Usman Ismail tampil sebagai film terbaik dalam festival ini. Baru kemudian pada tanggal 19 Desember tahun 2009 film Laskar Pelangi meraih penghargaan sebagai film terbaik se-Asia Pasifik di Festival Film Asia Pasifik yang diselenggarakan di Taiwan. Kemudian ada pun klasifikasi film menurut jenis film. Nah, di mana ada dua jenis, yaitu
film cerita atau fiksi, yang dimana merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang dan dimainkan oleh aktor dan aktris. Kemudian film non cerita atau non fiksi. Nah, film non cerita ini adalah film yang mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Namun, film non cerita ini terbagi atas dua kategori lagi, yaitu film faktual yang menampilkan fakta atau kenyataan yang ada, di mana kamera sekedar merekam atau suatu kejadian. Kemudian film dokumenter. Film dokumenter ini merupakan selain fakta juga mengandung subjektivitas, membuat yang diartikan sebagai sikap atau opini terhadap peristiwa. Kemudian adapun klasifikasi film menurut cara pembuatan film, di mana ada yang dimaksud dengan film eksperimental, yang merupakan film yang dibuat tanpa mengacu pada kaidah-kaidah pembuatan film yang lazim, dibuat oleh sinias yang kritis terhadap perubahan atau kalangan seniman film tanpa mengutamakan sisi komersialismenya, namun lebih kepada sisi kebebasan berkarya. Adapun film animasi. Nah, film animasi ini merupakan film yang dibuat dengan memanfaatkan gambar atau lukisan maupun benda-benda mati yang lainnya seperti boneka, meja, dan kursi yang bisa dihidupkan dengan teknik animasi. Kemudian klasifikasi film menurut tema film genre, di mana ada drama. Drama merupakan menekankan pada sisi human interest yang bertujuan untuk mengajak penonton ikut merasakan kejadian dialami tokohnya. Kemudian ada action, mengentengkan adegan-adegan perkelahian, pertempuran dengan senjata atau dikebut-kebutan kendaraan antara tokoh yang baik dengan tokoh yang jahat. Kemudian ada komedi. Nah, komedi ini mengentengkan tontonan yang membuat penonton tersenyum atau klasifikasi film bahkan tertawa terbahak-bahak. Kemudian tragedi, nah menceritakan kondisi atau nasib yang dialami oleh tokoh utama pada film tersebut. Horor, menampilkan adegan-adegan yang menyeramkan sehingga membuat penontonnya merinding karena perasaan takutnya. Kemudian ada pun film mainstream atau bisa dibilang sebagai film ini mainstream ditujukan kepada film-film yang diproduksi oleh studio-studio besar yang bertujuan menghibur masyarakat dengan meraup keuntungan sebesar-besarnya dan biasanya berdurasi panjang, sekitar 9-100 menit. Film-film mainstream ini lebih dianggap sebagai barang dagangan atau industri yang ketimbang dianggap sebagai sebuah karya seni. Nah, dalam film mainstream ini ada karakter, yang dimana secara teknis karakter film mainstream adalah: pertama, menggunakan bahan seluloid atau minimal film 35 menit agar dapat diputar di bioskop. Kemudian, 2. Memiliki jaringan kerjasama yang jelas luas baik pada saat praproduksi. 3. Modal dana disediakan oleh orang atau instansi tertentu yang berposisi sebagai produser. 4. Menggunakan sistem bintang, maksudnya pameran film sudah dikenal oleh masyarakat atau public figure yang dengan tujuan menarik minat penonton. 5. Ada proses sensor dari lembaga perfilman yang terkait dengan tujuan menyaring bagian film yang dianggap tidak baik untuk dikonsumsi masyarakat umum. Kemudian secara non teknisnya itu ada ide atau tema yang sedang populer di masyarakat karena bertujuan komersial, umumnya mengangkat kisah heroik dan percintaan. Kemudian ada bilang alur cerita yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pembuka, tengah, klimaks, dan bab penutup. Adapun pelaku industri film, di mana ada produser, sutradara, penata skenario, penata fotografi, penyunting, penata artistik, kameran, publikasi, manajer, dan adapun film independen atau film indie, yang dimana film ini adalah film yang diproduksi dan didistribusikan tanpa mengikuti kaidah perfilman yang telah baku atau profesional. Nah, film independen ini di Indonesia termasuk muncul sebagai alat komunikasi suatu komunitas atau individu untuk berekspresi. Nah, adapun faktor-faktor lain yang mendorong gairah pembuatan film-film ini di Indonesia sama dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia, itu tidak tersedianya media untuk berekspresi. Menurut Gary Nugroho berpikir, merdeka dan berkarya mandiri, Minggu 9 Juni 2022.
Kemudian adapun karakter dari film independen, yang dimana film indie ini umumnya menawarkan tema-tema yang beragam yang tidak ditemui di film-film pada umumnya, yang cenderung latah dan mengekor film-film yang telah sukses. Tema-tema sederhana yang justru dengan kesederhanaan ini dapat menembus ketersederhanaan yang luput dari perhatian masyarakat. Nah, dalam pembuatan film Anda dibilang dengan apresiasi film. Dalam hubungan dengan film ini, kata apresiasi mengandung pengertian memahami, menikmati, dan menghargai nilai-nilai apresiasinya, yang dimana ada nilai hiburan, nilai artistik, dan nilai pendidikan. Nah, dalam tahapan apresiasi ini ada pemahaman, penikmatan, dan penghargaan. Sekian dari saya, sedikit pembahasan dari saya yang mengenai tentang film serta sejarah perkembangannya. Kurang lebihnya, say goodbye.